Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih, NIT 1930326, Prodi Teknik Budidaya Perikanan tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pengertian Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim merupakan salah satu sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk perbaikan transportasi laut dan untuk perhubungan antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan. Poros maritim dunia adalah menjadikan laut sebagai jalan pemerataan yang bertugas untuk mengatur penyelesaian batas maritim, penataan ruang laut dan diplomasi, pengembangan industri sumber daya alam, konektivitas laut, dan jasa kelautan. Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia sebagai poros maritim dunia akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, pemberdayaan seluruh potensi maritim demi kemakmuran bangsa, pemerataan ekonomi Indonesia melalui tol laut, dan melaksanakan diplomasi maritim dalam politik luar negeri Indonesia 5 tahun ke depan. 5 pilar poros maritim dunia. Pilar pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Pilar kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Yang keempat, diplomasikan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Dan yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Selanjutnya yaitu 7 pilar kebijakan kelautan Indonesia. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, poros maritim dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan pertahanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. 7 pilar poros maritim dunia adalah suatu kebijakan terkait lautan Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim bagi dunia. 7 pilar tersebut meliputi yang pertama, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia, pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan laut, tata kelola dan kelembagaan kelautan, ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, budidaya bahari, serta diplomasi maritim. Misi kebijakan kelautan Indonesia. Adapun misi dari kebijakan kelautan Indonesia adalah: yang pertama, terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Yang kedua, terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang andal. Yang ketiga, terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh. Yang keempat, terlaksananya penegakan kedaulatan hukum dan keselamatan di laut. Yang kelima, terlaksananya tata kelola kelautan yang baik. Yang keenam, terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir, pulau-pulau kecil yang merata. Yang ketujuh, yaitu terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing. Yang kedelapan, terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal. Yang kesembilan, terselesaikannya aturan tata ruang laut. Yang ke-10 yaitu terlaksananya perlindungan lingkungan laut. Yang ke-11, terlaksananya diplomasi maritim. Dan yang terakhir, terbentuknya wawasan identitas dan budaya bahari. 5 program prioritas untuk mewujudkan misi kebijakan kelautan Indonesia. Untuk rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia 2016-2019 terdiri atas 5 kluster program prioritas, yaitu yang pertama, batas maritim, ruang laut dan diplomasi maritim. Yang kedua, industri maritim dan konektivitas laut. Yang ketiga, industri sumber daya alam dan jasa kelautan serta pengelolaan lingkungan laut. Yang keempat, pertahanan dan keamanan laut. Dan 5, budaya bahari. Selanjutnya, pemanfaatan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim Indonesia. Yang pertama, memiliki peluang untuk meningkatkan keuntungan usaha perdagangan internasional karena dapat mengekspor hasil sumber daya alam tanpa hambatan transportasi dan komunikasi. Yang kedua, memiliki peluang untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam
dengan mengembangkan dan menggunakan teknologi sehingga memiliki nilai tambah bagi Indonesia. Yang ketiga, dapat dijadikan tempat persinggahan pengiriman barang. Dan demikian, perlu menyiapkan infrastruktur perhubungan seperti pelabuhan dan bandara, serta kebijakan untuk kelancaran pemasaran. Dan yang keempat, dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di ASEAN untuk mengelola lalu lintas pelayaran, sehingga memberi keuntungan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan. Potensi Indonesia dapat menjadi negara maritim. Yang pertama, luas perairan. Garis pantai terpanjang keempat setelah Amerika, Kanada, Rusia sebesar 95,181 km. 13.466 pulau yang telah didaftarkan ke PBB dan 70% luas wilayah negara merupakan perairan. Yang kedua, kekayaan perairan. Ikan ekonomis penting yang melimpah, keanekaragaman hayati atau terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang kaya dan potensi. Yang ketiga yaitu wilayah strategis. Dianugerahi 4 musim sehingga produktivitas ekologi lebih produktif dibandingkan benua Eropa yang dianugerahi 2 musim. Yang didampingi 2 samudra Hindia Pasifik dan alur perdagangan laut bagi banyak negara. Yang keempat, armada militer. Mempunyai angkatan militer seperti TNI, Polri, Bakamla, dan pengawas PNS yang berfungsi menjaga keamanan laut. Sekian hasil presentasi dari saya, terima kasih.